Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali pada pagi hari ini. Pada pagi ini kita akan membahas materi tentang aku bangga diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Oke anak-anak, baik. Selanjutnya mari kita mengawali materi kita, pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Baik, Ibu akan meminta salah satunya untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yuk. Setelah kita tadi berdoa bersama, maka selanjutnya kita harus mengetahui bagaimana tentang perbedaan di antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama itu adalah ciri fisik perempuan. Ciri fisik sebelumnya Ibu akan menunjukkan sebuah gambar. Di sini Ibu akan menunjukkan gambar. Oke anak-anak, ini lihat gambar perempuan dan laki-laki. Di gambar ini ada anak perempuan. Di sini ada perbedaannya. Perempuan itu kita lihat rambut panjang, terus kulitnya halus. Lalu pada laki-lakinya, anak laki-laki ini rambut pendek. Dan di sini juga ada perbedaannya, yaitu perempuan memakai rok, sedangkan laki-laki memakai celana. Boleh juga perempuan memakai celana, tetapi itu tidak wajib. Tapi laki-laki tidak harus memakai rok. Ya. Lalu ciri-ciri yang lain yang Ibu jelaskan di sini pada laki-laki yang dewasa. Pada laki-laki dewasa itu kalian tahu bahwa pada laki-laki itu ototnya besar, suaranya keras, lalu ada jenggot di sini biasanya. Lalu jenis kelaminnya tentu berbeda, beda dengan perempuan. Itu untuk laki-laki dewasa. Sedangkan pada perempuan cirinya berbeda dengan laki-laki. Pada perempuan tadi seperti dalam gambar, seorang anak, kulitnya halus, rambut panjang. Dan ada juga pada orang dewasa. Misalnya pada orang dewasa itu seorang ibu bisa mengandung dan bisa melahirkan anak, bisa menyusui. Dan yang jelas jenis kelamin pada perempuan berbeda dengan laki-laki. 3. Nah, anak-anak, itulah tadi Ibu jelaskan ciri fisik yang dimiliki oleh manusia perempuan dan manusia laki-laki. Jadi harus tahu ya, mana ciri fisiknya sebagai perempuan, mana ciri fisik sebagai laki-laki, seperti yang Ibu tunjukkan tadi pada gambar. Nah, sekarang setelah kita mengetahui tentang ciri fisik dari perempuan dan laki-laki, Ibu juga akan menjelaskan tentang ciri psikis. Nah, kalian tahu ciri psikis itu apa? Nah, psikis itu adalah kejiwaan, jiwa manusia. Jiwa manusia berbeda dengan jiwa perempuan dan laki-laki. Baik, pada materi saat ini, kali ini Ibu akan menjelaskan ciri psikis pada perempuan. Misalnya pada perempuan itu lebih senang di rumah. Ia sukanya di rumah. Lalu perempuan itu sering bersolek, berdandan. Dan selain itu juga pada perempuan itu suka merawat rumah. Selain dia merawat dirinya, perempuan juga selalu merawat rumahnya. Lalu pada laki-laki berbeda dengan perempuan.
Pada laki-laki tadi, ciri psikisnya yaitu laki-laki lebih senang keluar rumah. Lalu kadang kita tahu kalau laki-laki itu sukanya apa adanya, suka membuat atau membangun sesuatu. Itulah ciri-ciri psikis pada laki-laki, bisa membawa yang berat, sementara kalau perempuannya tidak. Ya. Oke anak-anak, setelah kita tadi menjelaskan tentang ciri fisik dan psikis itu, lalu selanjutnya kita sama-sama membaca dan atau mendengar teks kitab suci. Teks kitab suci dari Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Baik, mari anak-anak, Ibu akan membaca dan kalian mendengar baik-baik. Allah menciptakan manusia pertama. Berfirmanlah Allah, baiklah, kita menjadi manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi ini. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buah berbiji-biji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, ku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanan. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Baik anak-anak, bagaimana, sudah jelas dengarnya atau Ibu baca kembali? Oke. Sekarang kita tadi telah mendengar cerita kitab suci. Maka marilah kita sama-sama menjawab beberapa pertanyaan. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana Allah menciptakan manusia? Silahkan menjawab dengan benar sesuai dengan teks kitab suci yang kalian dengar tadi. Baik. Allah menciptakan manusia perempuan dan laki-laki sebagai gambar atau citranya. Manusia laki-laki dan perempuan itu sederajat, maka tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah martabatnya. Keduanya saling melengkapi. Jadi itu jawaban nomor 1 sesuai kitab suci. Lalu pertanyaan nomor 2, silahkan dijawab. Apa artinya manusia diciptakan sebagai citra Allah?
Silakan anak-anak menjawab ya dengan benar. Oke. Artinya manusia diciptakan sebagai citra Allah itu, citra Allah artinya setara. Setara dengan Allah, serupa dengan Allah, segambar dengan Allah. Berarti manusia itu diciptakan sama, saling melengkapi. Oke, itu pertanyaannya ada 2. Jadi itu jawabannya. 3. Oke anak-anak, setelah kita tadi sudah membaca kitab suci lalu menjawab beberapa pertanyaan. Baik, sekarang Ibu akan menyimpulkan atau menegaskan dari semua bacaan teks tadi bahwa Tuhan menciptakan manusia perempuan sebagai gambar atau citra Allah. Manusia laki-laki dan perempuan itu sederajat, maka tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah martabatnya. Keduanya itu saling melengkapi ya. Kita diciptakan Tuhan, baik perempuan maupun laki-laki, dengan segenap jiwa, raga, bakat, dan perasaan. Jadi Allah menciptakan kita itu sangat unik, sangat istimewa sekali. Tuhan menghendaki agar kita juga ikut serta mewartakan kasih dan kebaikannya kepada orang-orang di sekitar kita. Lalu selain itu juga, kita juga perlu memiliki sikap syukur kepada Tuhan yang dapat kita wujudkan dalam sikap berteman, mau berteman dengan sesama jenis, boleh bekerja sama sesama jenis, dan yang berbeda jenis, misalnya laki-laki dan perempuan macam di kelas ini. Pokoknya di antara semua teman, baik itu teman perempuan maupun teman laki-laki. Supaya Tuhan menghendaki agar kita juga ikut serta mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Oke anak-anak, itu tadi yang dapat Ibu simpulkan dan penegasan tentang materi pada pagi hari ini. Maka setelah ini kita harus melakukan aktivitas. Nah, anak-anak, kita tadi sudah menyadari bahwa kita itu diciptakan oleh Tuhan segambar, secitra dengan Allah sebagai laki-laki dan perempuan. Maka mari kita sekarang mengungkapkan bagaimana rasa syukur kita kepada Tuhan dengan cara menulis atau boleh juga membuat sebuah puisi yang bermakna atau puisi yang sesuai dengan materi pada hari ini itu yang judulnya Aku Bangga Diciptakan Sebagai Laki-laki dan Perempuan. Ya. Jadi Ibu tadi mengajak membuat puisi, menulis, boleh ditulis. Lalu puisinya harus bagus, tulisnya dengan rapi supaya bisa dibaca oleh Ibu dan bisa memberi nilai, dan cara bacanya juga harus dengan suara yang benar, mimiknya juga cara membaca puisi itu seperti apa. Nah, itu nanti kamu kerjakan itu. 3. Baik anak-anak, tadi Ibu menyuruh membuat puisi. Nah, sebelumnya itu tadi pekerjaan rumah dikerjakan di rumah supaya pertemuan berikutnya
kamu harus kasih tahu di ibu, kumpul di ibu. Lalu sebelumnya kalian harus menyiapkan alat tulis, buku tulis, dan ballpoint untuk mengerjakan tugas berikut. Oke, ibu akan membaca pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apa yang membedakan ciri-ciri fisik dan psikis yang khas pada laki-laki dan perempuan? Tadi ibu sudah jelas pada kesimpulan. Sekarang silahkan menjawab pertanyaan itu pada bukunya, buku kalian yang telah disiapkan di situ. Lalu yang nomor 2, bagaimana cara merawat diri sebagai perempuan dan laki-laki? Ya, baik anak-anak, hanya 2 nomor saja yang ibu kasih. Tolong dikerjakan dengan baik supaya juga memperoleh nilai yang baik pula. 3. Baik anak-anak, tadi kita sudah ulang. 3. Oke anak-anak, sekarang karena kita tadi telah membahas materi pelajaran kita pada hari ini, maka mari kita menutupi pelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Iya, salah satu siswa memimpin doa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih.